Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tohara. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 5. Tugas ini saya ajukan untuk mata kuliah analisis pembiayaan kredit. Tugas ini saya mengambil dari judul jurnal Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap tingkat profitabilitas, Return on Equity. Nah, studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2009 sampai 2012. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Bank Syariah. Apa sih Bank Syariah? Nah, Bank Syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam. Khususnya bebas dari bunga atau riba. Nah, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas atau horor ya. Nah, berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Fungsi bank syariah itu ada dua ya. Yang pertama itu sebagai badan usaha, yang kedua sebagai badan sosial. Nah, yang pertama itu sebagai badan usaha bertugas untuk menghimpun dana, menyalurkan dana, dan menyediakan jasa keuangan dan non-keuangan. Nah, yang kedua sebagai badan sosial, yaitu bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, serta menyalurkan dana pinjaman kebijakan. Produk perbankan syariah itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama produk pendanaan, yang meliputi pola titipan atau wadiah, berbentuk giro dan tabungan. Nah, pinjaman atau card itu berbentuk giro dan tabungan. Bagi hasil atau mudharabah dalam bentuk tabungan, deposito, dan obligasi, serta sewa atau ijarah bentuk obligasi. Yang kedua, produk pembiayaan meliputi pola bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah, berbentuk pembiayaan investasi dan modal kerja jual beli, murabahah, salam, istisna, berbentuk dalam pembiayaan properti. Nah, sewa ijarah berbentuk sewa beli dan akuisisi aset serta pinjaman atau card. Nah, berbentuk pembiayaan surat berharga. Nah, yang ketiga itu produk jasa perbankan syariah yang meliputi pola titipan atau wadiah berbentuk safe deposit box. Nah, bagi hasil mudharabah berbentuk investasi, terikat dan pola lain, wakalah, kafalah, hawalah, rahan, ujar, syarf, berbentuk transfer dan clearing. Nah, yang keempat itu produk kegiatan sosial dalam bentuk pola pinjaman card yang diterapkan untuk dana talangan kepada nasabah dan sumbangan sektor usaha. Selanjutnya ada pembiayaan. Nah, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak untuk mendukung investasi yang direncanakan. Tujuan pembiayaan ini tuh ada dua, yaitu secara makro dan secara mikro. Nah, secara makro adalah peningkatan ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan. Nah, secara mikro adalah upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana. Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial ya. Syarat akad pembiayaan mudharabah ini yaitu ada dua. Yang pertama, modal harus berupa uang atau barang yang dinilai diketahui jumlahnya harus tunai atau bukan piutang. Nah, yang kedua itu keuntungan harus dibagi kedua belah pihak. Nah, besar keuntungan disepakati pada waktu awal kontrak. Penyedia dana menanggung kerugian. Nah, selanjutnya itu ada rukun akad pembiayaan. Yaitu yang pertama ada pelaku akad ya. Yang pertama itu pasti ada pelaku. Nah, yang kedua objek akad. Yang ketiga ada ijab dan qabul. Selanjutnya ada jenis pembiayaan mudharabah, itu ada dua ya. Yang pertama itu mudharabah muqayyadah. Yang kedua mudharabah mutlaqah. Nah, pembiayaan muqayyadah ini yaitu jenis usaha akan ditentukan oleh pihak
bank, nah yaitu sohibul mal, dan nasabah hanya mengelolanya. Nah yang kedua itu mudorobah mutlaqoh. Nah jenis usaha boleh ditentukan oleh pihak nasabah atau mudorib ya, meskipun modal tetap ditanggung oleh sohibul mal. Selanjutnya ada pembiayaan musyarakah. Nah, pembiayaan musyarakah adalah kerjasama di mana dua atau lebih pengusaha bekerja sebagai mitra usaha dalam bisnis. Nah, syarat akad itu ada 4. Yang pertama, berlakunya akad. Yang kedua, syahnya akad. Yang ketiga, terrealisasinya akad. Yang keempat, syarat lazim. Nah, selanjutnya itu ada rukun akad ya. Di sini ada 3. Yang pertama itu seperti tadi pelaku akad. Yang kedua, objek akad. Yang ketiga, ijab dan qabul. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Laba tersebut diperoleh dari modal dan aktiva yang dimilikinya. Rasio profitabilitas adalah perbandingan antara laba perusahaan dengan ekuitas yang digunakan. Rasio profitabilitas yang digunakan itu ada 4. Yang pertama itu return on asset atau ROA. Nah, diukur dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva yang dimilikinya. Nah, yang kedua yaitu return on equity, yaitu ROE. Diukur dengan laba bersih setelah pajak dibagi modal atau ekuitas bank. Nah, yang ketiga ada net interest margin, yaitu atau NIM ya, pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aktiva produktif. Nah, yang keempat ada beban operasional terhadap pendapatan operasional atau yang disingkat menjadi BOPO ya, yaitu total beban operasi dibagi pendapatan operasi ya. Tetapi dalam penelitian ini hanya rasio return on equity itu ROE menggunakan ini yang ROE ini ya. Hubungan pembiayaan mudorobah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah. Setiap bank pasti menghimpun dana dan mengalokasikan dananya untuk kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan. Nah, salah satu pengalokasian dana tersebut adalah pembiayaan mudorobah dan musyarakah. Nah, kedua pembiayaan tersebut akan menghasilkan laba dari perhitungan bagi hasil keuntungan tersebut akan dibagi antara bank dan nasabah pengelolanya ya. Nah, keuntungan tersebut akan digunakan untuk mengembalikan modal yang dialokasikan untuk pembiayaan. Oke, tingkat pengembalian modal tersebut dapat mengukur tingkat profitabilitas suatu bank dengan cara membandingkan keuntungan atau laba dan modal yang dimilikinya. Nah, penelitian ini tuh menggunakan laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2009 sampai 2012. Nah, dikarenakan untuk mengetahui efisiensi pengelolaan modal pada masing-masing bank. Tujuan penelitian penelitiannya adalah menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat ROE pada Bank Umum Syariah secara parsial dan simultan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Nah, variabel yang digunakan adalah variabel bebas atau independen, meliputi pembiayaan, mudharabah dan musyarakah, serta variabel terikat, independen, meliputi tingkat ROE. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, pembiayaan mudharabah dan musyarakah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE secara simultan. Nah, yang kedua, pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat ROE secara parsial. Nah, yang ketiga, pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat ROE secara parsial.
Nah, yang keempat, yang terakhir itu pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil yang dominan dalam mempengaruhi tingkat ROE. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.